Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cintia dengan NIM 220509740021 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2022A dan dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai web server dan juga DNS server. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu untuk webnya. Di sini saya buka dari web Bapak Agus Prihanto. Nah, untuk yang pertama di sini ada tujuan dari web server sendiri, yaitu memahami fungsi web server dan cara kerjanya, kemudian mengenal HTML, dan yang terakhir mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai web server. Nah, dasar teori. Untuk yang pertama ada pengertian. Web server sendiri merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua perangkat seperti HTML dokumen, gambar, kemudian file CSS style sheet, dan yang terakhir yaitu file JavaScript. Sedangkan pada sisi software berfungsi yaitu sebagai pusat kontrol untuk menyimpan permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan web server biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server sendiri merupakan pengaturan semua komunikasi yang terjadi antara browser dan juga server untuk memproses sebuah website. Nah, saat ini ada beberapa pilihan web server yang tersedia. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai web server. Sebelumnya, mari kita coba mengenai bagian lain dari web server. Pada tahun 1990, web server merupakan proyek yang diusulkannya pada atasannya, yaitu CERN atau Organisasi Riset Nuklir Eropa bernama CERN HTTPD yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Kemudian web server ini berjalan pada server NEXT, merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Pada tahun yang sama dikemukakan pula proses browser pertama kali yang dinamakan yaitu World Wide Web. Nah, bagaimana sih bekerjanya web server sendiri? Untuk di sini ada gambar dari web server. Nah, yang pertama seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada saat pengambilan halaman website atau browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. Setelah itu, HTTP request dikirimkan ke web server sebelum memproses HTTP request. Web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP, yaitu protokol yang digunakan untuk browser menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Nah, pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Nah, selanjutnya fungsi dari web server sendiri yaitu berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser secara umum. Beberapa fungsi web yang lainnya juga dirincikan sebagai berikut, yaitu yang pertama memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan.
Yang kedua, membersihkan penyimpanan, chunks, dan juga module yang tidak terpakai. Yang ketiga, yaitu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan melalui browser. Nah, di sini juga ada notnya. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server dan juga hardware, dan juga web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, web server sebagai hardware. Web server untuk membedakannya sendiri menggunakan awalan kapital, yaitu bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Nah, untuk web server sebagai software sendiri, selain sebagai tempat penyimpanan, fungsi web server sendiri merupakan perangkat lunak untuk melayani permintaan dari browser. Nah, untuk produk dari web server sendiri, selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle Service IBM, kemudian Service, kemudian Unicorn, kemudian Zoop, kemudian Kestrel, kemudian Zeti, dan juga masih banyak lagi. Nah, pada tabel di sini kita menggunakan produk Apache, kemudian Nix, kemudian LLS, kemudian Lightspeed Web Server, dan juga ada GWS dengan vendor Google dengan presentasi 1,1%. Nah, keunggulan masing-masing web server sendiri yaitu banyak sekali ya. Di sini ada contohnya Apache, yaitu pengaturan lebih mudah, open source, komunitasnya juga lebih besar, dan juga yang lainnya. Nah, di sini sudah ada beberapa materi. Nah, di sini kita highlight ya bagian pengertian HTTP dan juga HTTPS. Nah, perbedaannya sendiri apa sih? Untuk HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan juga menggunakan hipermedia, yaitu Wikipedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file, teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya. Kemudian HTTPS sendiri yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan versi aman dari HTTP yang dilapisi oleh SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS, kemungkinan komunikasi data antara web client dan juga web server terenskripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi yang kedua, yaitu mengenai DNS server. Nah, DNS sendiri merupakan domain name server yang biasa disebut dengan DNS. Merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address IP atau disebut dengan IP address. Normalnya untuk menggantikan internet atau untuk mengakses internet perlu mengetikkan IP address untuk sebuah website. Nah, cara ini cukup merepotkan sebab perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan juga memasukkannya secara manual. Kemudian NS merupakan sistem yang meringkas pekerjaan untuk Anda. Nah, kini mengingat nama domain dan memasukkan nama address bar, DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang ada di komputer. Fungsi DNS sendiri merupakan yang pertama yaitu meminta informasi IP address dalam sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua yaitu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, bagian-bagian dari DNS sendiri yaitu prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Nah, setiap URL dan juga IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu sama lain. Nah, untuk gambarnya dari struktur root dan juga top level domain seperti ini.
Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud sebagai tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Contohnya seperti ini. Kemudian top level domain merupakan ekstensi yang berada di bagian root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai, keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan juga country code top level domain. Nah, untuk cara kerja dari DNS sendiri, DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan seperti DNS resolution, root name server, TLD name server, hingga auto redact name server. Nah, berikut untuk gambarnya. Di sini juga ada macam-macam DNS, yaitu yang pertama ada record atau address record, yaitu berfungsi untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan juga IP4 address. Kemudian ada triple A record, yaitu menyimpan informasi hostname dan juga menghubungkannya dengan IPv6 address. Kemudian ada MX record, kemudian ada C6 record, kemudian ada NS record dan juga PTR record, kemudian ada CERT record, kemudian ada SRV record, TXT record dan juga SOA record. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut pada skenarionya. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut untuk praktikumnya. Nah, untuk praktikumnya ada topologinya seperti ini, bisa dilihat pada layar. Untuk topologinya di sini saya menggunakan PC1, kemudian PC2, kemudian ada PC3, PC4, PC5, PC6, kemudian ada laptop 1, smartphone 1. Kemudian pada laptop 1 ini menghubungkan ke access point 1 dan juga switch PT3. Kemudian ada access point 2 yang terhubung pada smartphone 1. Nah, kemudian untuk switch 3 ini terhubung pada server DHCP server 3. Kemudian juga terhubung pada router 2. Nah, juga router 2 ini terhubung ke router 1 dan juga router 3. Nah, di router 1 ini terhubung pada lab 1 dan juga lab 2. Untuk lab 1 sendiri memiliki 3 PC, yaitu PC1, 2 dan juga 3 yang dihubungkan melalui switch 1. Kemudian pada lab 2 dihubungkan dengan switch 2 memiliki 3 PC, PC4, PC5 dan juga PC6. Selanjutnya lab 1 lab 2 akan dihubungkan ke router 1. Dari router 1 dan juga router 2 ini terhubung pada router 3. Untuk router 3 ini akan mengarah ke server DNS server dan juga ke switch 4 dan juga DNS server 1/24. Nah, kita coba untuk praktikumnya. Di sini untuk skenarionya sendiri membuat topologi jaringan seperti ini. Kemudian mengaktifkan server DNS pada PC server DNS ini juga sudah saya lakukan. Kemudian untuk PC1 dan PC2 dijalankan perintah nslookup seperti ini juga sudah dijalankan. Kemudian untuk PC1 membuka aplikasi browser dari tab desktop lalu jalankan URL jarcom.com atau http jarcom.com. Jika berhasil maka tampilan akan seperti berikut. Nah, untuk jarcom.com ini kita akan menyesuaikan nama dari file kita. Kemudian untuk langkah kelima pada PC1 dan laptop 1 akan dijalankan perintah nslookup dengan perintah sebagai berikut. Kemudian membuat koneksi ke FTP server dari PC1
dan juga laptop sebagai perintah sebagai berikut. Nah, untuk tugasnya yaitu membuat video hasil percobaan Anda, kemudian diupload di YouTube. Nah, ini untuk percobaannya sudah disesuaikan. Cukup sekian, untuk mengingat waktunya sudah lebih dari 15 menit. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, terima kasih.